adik-adik yang di rumah, halo, hai. Belum semua yang menjawab. Shalom adik-adik yang di rumah. Belum semua. Semangat sekali lagi. Shalom adik-adik yang di rumah. Hari ini kita masih tetap ibadah secara online. Hari ini kita mau bernyanyi bersama, memuji Tuhan. Ada Kak Rahel. Halo Kak Rahel. Dan ada Kak Yusniar. Halo Kak Yusniar. Kita sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, kakak semuanya di gereja, tapi semuanya ada sukacita. Dan kita mau katakan di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hati kita senang. Adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Katakan di sini senang, di sana senang. Semuanya boleh bertepuk tangan, memuji Tuhan. Ayo adik-adik, jangan ada yang duduk ya. Semuanya berdiri, kita bersukacita memuji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita sekali lagi katakan di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di gereja juga senang. Semangat adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Nah, hari ini hari apa coba? Hari Minggu ya adik-adik. Kalau hari Minggu kita punya kesempatan bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu GKPS Padang Bulan dan adik-adik sekolah minggu yang lain juga. Nah, kita mau katakan pujian kita dalam bahasa Semalungun adik-adik. Saihu pasangap tontong arion, baik golukon. Hari ini hari untuk memuji Tuhan. Saihu pasangap tontong arion, baik golukon,
adik-adik boleh duduk yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang jalan-jalan. Semua siapkan hatinya. Alkitabnya juga sudah disiapkan ya adik-adik. Nah, kita mau beribadah, mau berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pagi hari ini kami datang bersuka cita, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan berikan kepada kami kesehatan dan Tuhan berikan kepada kami waktu untuk duduk yang baik, duduk yang tenang. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan dan membuat kami menjadi anak-anak yang lebih baik, yang suka hidup berdamai. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, perbuatan kami, hati kami yang tidak baik dari kami bangun tidur hingga saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, nah setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus naik ke surga atau enggak ya? Nah, ternyata Yesus naik ke surga setelah berapa hari adik-adik yang di rumah, ada yang tahu? Setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Setelah itu Kak, apa? Nah setelah itu 10 hari kemudian berarti dari kebangkitan sampai turunnya Roh Kudus ada 50 hari. Hari ke-50 adalah hari turunnya Roh Kudus. Wow, jadi kalau hari turunnya Roh Kudus biasanya sekolah minggu ngapain ya Kak? Ayo ada yang tahu? Nah sekolah minggu mengadakan pesta sekolah minggu. Berarti adik-adik yang di rumah boleh menghitung harinya ya. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit adalah pesta sekolah minggu adik-adik. Nah yang di rumah coba, apa ya yang aku mau berikan pada saat pesta sekolah minggu? Berarti siapkan hatinya. Kalau mau bernyanyi untuk Tuhan, siapkan hatinya. Mau berpuisi, boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik ya. Mulai menghitung berarti hari ini ya. Dari hari bangkitnya Tuhan Yesus, hitung kita akan mengadakan pesta sekolah minggu. Nah kita mau katakan dalam pujian kita, Dia lahir untuk kami. Semuanya adik-adik boleh bersuka cita, bertepuk tangan bersama ya adik-adik ya.
Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Lebih semangat ya, lebih bersuka cita. Karena Yesus lahir bangkit untuk kita semuanya. Ada juga yang istimewanya adik-adik. Ada adik-adik yang di rumah yang kalau ada balon-balonnya yang berulang tahun adik-adik ya. Siapa dia? Nah yang pertama selamat ulang tahun ya buat Andreas Rafael Girsang. Tanggal 10 Mei selamat ulang tahun Andreas. Kemudian ada Immanuel Aldori Rabi Delta Saragi tanggal 11 Mei. Selamat ulang tahun Immanuel. Adik-adik yang di rumah selamat ulang tahun, panjang umur, makin pintar, makin hebat, menjadi anak yang baik. Juga adik-adik yang tidak kami sebutkan yang mengikuti ibadah, selamat ulang tahun ya adik-adik ya. Semakin pintar, semakin hebat di sekolah, di rumah, semakin dicintai sama papa mamanya dan dicintai sama Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang kita buka Alkitab kita. Kita mau membuka ayat hafalan kita hari ini. Sudah siap? Kita buka Alkitab kita dari Markus 9 ayat 50b. Markus perjanjian baru adik-adik ya. Sudah diambil? Markus 9 ayat 50b. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Adik-adik yang di rumah katanya selalu mempunyai garam. Siapa adik-adik yang di rumah mempunyai garam? Ada anak kelas balita bilang ada garam di dapur, katanya bukan itu ya adik-adik ya. Nah tapi kata Tuhan Yesus di firman-Nya mengatakan kamu selalu mempunyai garam. Kita harus menjadi sesuatu yang mempunyai pengaruh ke teman-teman. Kalau kita dekat teman kita tidak menjadi berantem, tidak membawa suka iri-irian, nggak boleh ya adik-adik. Jadi hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Kita selalu sukacita walaupun dimanapun kita berada dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ada nggak adik-adik di rumah yang SKT sama teman-temannya, yang suka begadu berantem ya kan, nggak kawan? Ada? Ternyata nggak ada Kak, semuanya hidup berdamai. Demikian firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 50b. Kita baca sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Amin. Nah sekarang adik-adik siapkan yuk. Siapkan kolektenya, persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan yuk. Nah, persembahannya masih tetap ditransfer ke nomor rekening dan OVO yang ada di layar monitor kita ya adik-adik ya. Karena kita masih secara online. Ada saatnya loh adik-adik kita akan beribadah secara offline. Ditunggu aja kabarnya ya. Oke. Iya, kita mau katakan, kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, di sini aku bawa Tuhan.
adik-adik yang sudah boleh mentransfer persembahannya. Nah sekarang duduk yang baik, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian kita. Ada Yesus jawaban dalam hidupku. Berarti kalau ketika adik-adik berdoa, percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Hai adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kami masih bisa beribadah sekolah minggu hari ini, walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau kami sudah bisa menaikkan puji-pujian kami, sudah bisa berdoa, dan bahkan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami, yang menolong adik-adik sekolah minggu, supaya bisa duduk tenang dan mengerti firman Tuhan. Sehingga kami semua, adik-adik sekolah minggu semua, menjadi anak-anak pembawa damai. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam adik-adik semua. Wah senang, kakak senang bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua Alkitabnya sudah disiapkan?
Oke, semua Alkitabnya sudah disiapkan. Jadi hari ini firman Tuhan bagi kita diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Buka Alkitabnya masing-masing. Ambil dari Perjanjian Baru Efesus 4 ayat 1 sampai 6 ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Kakak membaca di sini, adik-adik semua membaca di rumah. Dibaca ya, Dek. Yang belum bisa membaca boleh mendengarkan. Kita baca Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itulah nas firman Tuhan bagi kita hari ini. Kakak mau nyapa adik-adik semua. Salam adik-adik semua. Pasti yang dari rumah menjawab salam. Tahu nggak adik-adik apa arti salam? Hah? Tahu nggak apa arti salam ya? Wah, salam itu artinya ternyata hati yang damai sejahtera, tenang, sukacita. Jadi kalau kakak bilang salam, artinya apa? Berarti di sana ada hati yang damai, ada hati yang tenang, ada hati yang sukacita. Berarti nggak ada lagi adik-adik yang cemberut ya, nggak ada lagi yang merajuk-merajuk ya, nggak ada yang sedih-sedih ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang damai. Tema kita hari ini ialah berdamai. Apa adik-adik tema kita hari ini? Berdamai. Apa itu damai ya? Kapan ya adik-adik kira-kira bisa kasih tahu nggak sama kakak? Kapan adik-adik merasakan damai di hatinya? Merasakan damai sejahtera di hatinya? Coba kira-kira kapan adik-adik merasakan itu? Wah, ada yang jawab mungkin, Kak, waktu aku dikasih hadiah yang cantik, yang mahal. Mungkin ada kecil yang ada yang menjawab seperti itu. Atau mungkin ada juga yang menjawab, kalau jajanku banyak Kak, aku dibeli es krim, hatiku damai. Oh, atau ada juga yang menjawab, waktu aku juara 1 Kak, waktu aku bisa juara di les Kak. Mungkin ada juga yang menjawab seperti itu. Apa benar ya? Benar enggak ya? Kira-kira damai itu seperti itu? Kira-kira damai itu kita rasakan saat itu? Ternyata no. Bukan saat itu kita rasakan damai itu, Dek. Ya, bukan yang seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya enggak juara 1, enggak damai lagi. Wah, enggak benar dong. Jadi misalnya jajannya enggak banyak, enggak damai lagi. Pasti enggak kan? Jadi kalau orang yang enggak pernah dapat hadiah, enggak damai. Oh, berarti bukan itu arti damai. Bukan saat itu damai kita rasakan. Tapi kapan damai itu kita rasakan, Dek? Kapan damai itu adik-adik sekolah minggu rasakan? Kapan damai itu kakak rasakan? Damai itu bisa kita rasakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi enggak tergantung faktor dari luar. Bukan karena kita dapat mainan bagus, mobil-mobilan bagus, dibeli es krim. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka disitulah kakak merasakan damai. Adik-adik di rumah semua merasakan damai. Oke Dek? Iya, jadi damai itu enggak seperti itu. Itu hanya senang.
bersifat sementara ya. Jadi kalau damai itu akan dirasakan oleh adik-adik kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati adik-adik. Terus kenapa harus berdamai? Kenapa kita harus pilih tema sekolah minggu hari ini berdamai? Kenapa harus berdamai Kak? Gitu ya. Kan enak juga berantem-berantem Kak, kayak di film-film itu. Enggak. Orang yang sudah di dalam Yesus, yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, tanggung jawabnya harus hidup berdamai. Harus ya, karena ini perintah Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus, dia adalah Raja damai ya. Senang sekali kita adik-adik punya Tuhan yang adalah Raja damai. Jadi kenapa kita harus berdamai? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tanggung jawabnya harus hidup berdamai. Kak, gimana caranya menciptakan damai itu ya? Bisa nggak adik-adik sekolah minggu hidup damai ya? Bisa nggak anak kelas balita hidup damai, anak kelas kecil hidup damai, anak kelas besar hidup damai? Bisa nggak kira-kira ya Kak? Oh, tentu bisa. Akan ada Roh Kudus yang menolong adik-adik, yang akan ada Roh Kudus yang membantu adik-adik untuk mau belajar firman Tuhan, rajin berdoa, sehingga apa? Sehingga adik-adik mampu melakukan apa? Yang pertama ada rendah hati, tidak sombong. Ada tadi dalam Alkitab kita, kalau dibaca serius pasti tahu. Yang kemudian apalagi? Lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain. Harus sabar, oke? Tidak mudah marah-marah. Harus saling menunjukkan kasih kepada yang lain. Dan berusaha memelihara kesatuan roh. Kita masuk ke yang rendah hati. Oke adik-adik? Rendah hati. Gimana yang rendah hati ya Kak? Rendah hati itu tidak menganggap dirinya yang paling hebat. Tidak menganggap dirinya yang paling jago. Gak mau berteman dengan yang lain. Maunya berteman sama-sama yang dia suka aja. Yang dilihatnya sama dengan dia. Ah, dia pintar juga, aku berteman sama dia, pilih-pilih orang. Tetapi kalau rendah hati itu mau berteman dengan semua orang lain. Mau sama yang gemuk, sama yang kurus, sama yang tinggi, sama yang pendek, sama yang keriting. Oh, sama yang kulitnya putih, yang hitam, mau. Dia tidak menganggap dirinya paling hebat. Karena apa? Karena dia tahu yang hebat itu adalah Tuhan Yesus. Oke, jadi anak yang rendah hati itu mau berteman dengan yang lain. Oke, terus kalau rendah hati itu lawannya itu biasanya anak yang sombong. Anak yang sombong itu, wah lihat itu ada kakak tunjukkan itu ya, ada di layar ya. Gak mau berteman karena dia cacat. Mereka gak berteman, jangan mau berteman sama itu. Dia gak sama kita, jangan mau gitu. Tidak seperti itu. Ya adik-adik, kalau orang sombong, Tuhan suka gak? Pastinya Tuhan gak suka sama anak yang sombong. Yang betul itu jadinya gimana? Harus rendah hati, itu yang benar. Ya kan Di? Oke, terus kalau yang sombong, bagus gak ya? Enggak bagus kalau sombong itu. Kasih tanda salah. Tuhan tidak suka sama orang yang sombong. Terus gimana lagi Kak caranya supaya hidup damai? Yang berikutnya lemah lembut. Lemah lembut bukan artinya lambat. Terus kalau dimarahin diam aja. Bukan seperti itu maksudnya lemah lembut ya adik-adik. Lemah lembut maksudnya tidak kasar sama orang. Oke? Marah boleh marah, tapi memarahin yang tepat. Orang yang salah diingatkan. Dan cara mengingatkannya gak boleh kasar. Oke, jadi lemah lembut itu juga penuh perhatian kepada orang lain. Tidak mau menyakiti hati orang lain. Ya kan adik-adik, kalau ada orang yang jatuh, ada gambarnya kakak tunjukkan. Dia mau menolong, dengan lemah lembut dia menolongnya ya. Jadi kalau lemah lembut itu dia bisa menguasai dirinya. Enggak langsung marah-marah, enggak langsung ini. Oke? Iya, jadi adik-adik mau kan lemah lembut? Pasti maulah. Orang anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang
pintar-pintar yang baik-baik. Terus apalagi Kak? Gimana lagi ya Kakak caranya supaya hidup damai? Ada yang berikutnya, sabar. Oke, apa itu sabar? Lawan katanya cepat marah, ya. Adik-adik sabar enggak ya? Kalau dia Kakak kasih contoh sabar itu gimana ya? Misalnya gini, ada nggak yang punya adik di sini? Oh, misalnya Gracelyn punya adik kan, Gracelyn, ada Wesley. Waktu belajar ngajarin adiknya kan namanya adik-adik kan. Kalau belajar mungkin agak lambat. Tapi Gracelyn sabar ngajarinya. Enggak seperti itu Dek, kayak gini Dek. Katanya sabar dia ngajari adik-adiknya. Enggak langsung marah-marah. Kan ada juga sih orang yang langsung marah-marah. Kayak gambar di sebelahnya yang kakak tunjukkannya di layar. Langsung dia marah-marah, apa kau? Katanya, ngeri lah lihat anak-anak seperti itu ya Dek. Dijawab lagi sama adiknya, kau rupanya apa? Katanya, aduh ngeri sekali ya Dek. Wah itu gak perlu dicontoh. Kalau seperti itu gak mungkin hidup damai. Ya kan, kalau berantem, pasti tidak ada di situ damai. Ada gak adik-adik yang suka marah-marah? Wah, nanti gak sama adiknya aja dia marah-marah, sama mamanya juga dia marah-marah. Waktu dibilang mamanya, tolong ya nak, kalau handphonenya dipakai waktu belajar saja. Kalau sudah tidak belajar disimpan. Mamanya ngomong seperti itu. Terus dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Wah banting-banting pintu. Ada gak seperti itu? Wah ternyata orang seperti itu tidak akan bisa hidup damai. Iya kan? Iya. Firman Tuhan bilang harus gimana caranya? Harus ada kesabaran. Gak boleh cepat-cepat emosi. Oke adik-adik sekolah minggu? Iya. Terus habis tadi yang pertama rendah hati, lemah lembut. Yang ketiga sabar. Terus kira-kira yang digambar ini mana yang betul ya? Wah yang pastinya yang betul itu yang sabar ngajarin adiknya, gak murah marah-marah. Tapi kalau dia murah marah-marah, ngamuk-ngamuk, wah firman Tuhan bilang itu salah, tidak bisa ditiru. Terus berikutnya apa lagi adik-adik? Wah menunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Aduh bahagia sekali pasti kalau di rumah kalau semuanya saling membantu. Ya lihatlah gambarnya, semuanya bekerja sama saling membantu. Pasti damai di rumah mereka, pasti di rumah kita. Kalau kita saling menunjukkan kasih kita, melakukan pekerjaan kita masing-masing, apa yang bisa kita kerjakan, pasti bahagia. Pasti mamanya gak marah-marah itu, iya kan? Kalau misalnya dilihatnya anaknya rajin belajar, rajin membantu membersihkan di rumah. Kira-kira ada nggak mamanya yang marah-marah kalau udah seperti itu? Waktu kau belajar adik-adik siapa di sini pernah waktu belajar marah-marah mamanya? Atau pas bantu cuci piring marah-marah mamanya? Wah nggak ada pasti. Pasti hati mamanya senang. Kalau sudah saling membantu pasti di rumah itu akan tercipta kedamaian. Wah ada si papa juga yang membantu, ada kakak yang melap meja. Wah senang sekali, pastilah damai kalau satu dengan yang lain sama-sama saling membantu. Kemudian apa yang terakhir? Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi tadi kan anak-anak itu bagaimana bisa ada damai? Damai itu hanya ada kalau roh Tuhan sudah di hatinya. Kayak lagu kita tadi sebelum firman Tuhan. Siapa yang masih ingat lagu kita tadi sebelum firman Tuhan? Di mana katanya dapat damai? Di mana? Di hadiah kah? Atau di prestasi kah? Di mana katanya tadi dapat damai? Hanya di dalam Tuhan. Ya Dek ya. Jadi kita juga akan dapat hidup damai kalau kita sama-sama berusaha memelihara kesatuan roh. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita memiliki satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan yang terakhir satu Allah dan Bapa. Jadi adik-adik sekolah minggu,
kita sebagai orang yang mau hidup berdamai, apa tadi yang harus kita lakukan di rumah? Yang pertama siapa ingat? Apa yang pertama? Rendah hati. Oke, yang kedua apa? Lemah lembut. Yang ketiga apa? Sabar. Terus yang keempat apa? Saling menunjukkan kasih dengan saling membantu. Baru yang terakhir, berusaha memelihara kesatuan roh. Jadi adik-adik, kita ulangi lagi ya. Ini harus dilakukan di dalam minggu ini. Nanti minggu depan Kak Devi akan nanya gimana hasilnya. Kalau dikerjakan yang pertama, rendah hati. Udah. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, saling menunjukkan kasihnya di dalam hal membantu. Yang kelima, berusaha memelihara kesatuan roh. Coba di dalam 1 minggu ini, mulai hari Minggu sampai nanti minggu lagi, coba dikerjakan. Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling menunjukkan kasih, berusaha memelihara kesatuan roh. Apakah yang akan terjadi bila adik-adik hidup seperti itu? Nanti hari Minggu depan Kak Devi akan bertanya. Jadi adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya harus hidup berdamai. Janji ya anak-anak sekolah minggu harus saling berdamai. Kalau ada yang bermusuhan kakak dan adiknya, hari ini minta maaf. Saling memaafkan, gak boleh ada yang musuh-musuhan lagi ya. Gak boleh marah-marahan lagi. Oke? Terus kalau ada yang masih bermusuhan sama teman sekelasnya, harus minta maaf. Tunjukkan kalau adik-adik berbeda dengan yang lain. Harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Karena apa? Karena Tuhan kita Raja Damai. Dan kita di dalam diri kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang akan menolong adik-adik supaya adik-adik bisa menjadi adik-adik yang mau berdamai, yang mau jadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Mau ya Dek berjanji? Yuk sama-sama kita berjanji. Aku mau menjadi anak yang berdamai. Oke? 1, 2, 3 ya. Aku mau berjanji menjadi anak-anak yang mau berdamai. Wah, kalau anak-anak sekolah minggu sudah menjadi anak yang mau berdamai, Tuhan Yesus senang, Papa senang, Mama senang, teman-teman semua senang. Wah, bahagia sekali kita hidup bersama. Ya kan adik-adik? Oke, jadi adik-adik harus janji ya mau menjadi anak-anak yang mau hidup berdamai. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan melalui kita, melalui adik-adik sekolah minggu. Nanti kita akan menjadi hidup rukun. Oke, nanti pasti tunggu minggu depan Kak Devi akan menjelaskan apa hasilnya kalau kita hidup damai. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kita semua, menolong adik-adik semua menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang terus mau berdamai dengan yang lain. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong adik-adik untuk boleh terus hidup berdamai ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh berdamai dengan kakak atau adiknya, berdamai dengan teman-temannya, bahkan berdamai dengan semua orang di sekitarnya ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami semua. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana hidup berdamai. Kalau mau damai dari mana coba? Dari mana adik-adik? Kalau mau hidup damai dari mana datangnya? Coba dari hati. Kalau hatinya sudah beres, sudah ada Tuhan Yesus di dalam, ada Roh Kudus yang bekerja, pasti ada damai yang seperti dikatakan oleh Kak Rosenta. Nah, tadi Kak Risma sudah bilang mau apa? 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mau pesta sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, kita akan merayakan pesta sekolah minggu. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan membagikan pujian berupa kor ke grup adik-adik sekolah minggu semua ya. Nah, adik-adik kelas kecil, kelas besar boleh belajar lagunya. Nah, jadi ibadah pesta sekolah minggu nanti akan diadakan secara apa? Offline ya adik-adik. Apa? Offline, kita akan bertemu. Nah, untuk itu kita berdoa supaya semuanya boleh terjadi. Jadi kalau hari ini kita masih ibadah online, kita bersyukur. Nah, minggu depan masih online apakah offline? Kita tunggu beritanya ya adik-adik. Yang penting adik-adik yang di rumah tetap sukacita. Kalau sukacita pasti ada damai. Seperti yang dikatakan Kak Rosenta. Jadi dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di gereja, mau di sekolah, tetap ada damai di hati kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan, aku anak damai. Semuanya adik-adik boleh berdiri, kita memuji Tuhan, bertepuk tangan semuanya. Penuh dengan sukacita ya adik-adik. Kalau sudah berdamai dari hatinya, tidak suka bohong, ada kasih, ada lemah lembutnya. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami sudah bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kiranya kami boleh terus merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan buat adik sekolah minggu yang berulang tahun, buat Andreas dan Immanuel ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pertumbuhan mereka ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh menjadi anak-anak yang mau terus menjadi anak-anak damai. Dan kami juga berdoa buat orang tua mereka. Biarlah Engkau yang berkati orang tua mereka ya Bapa. Engkau juga yang berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka
untuk boleh terus mendidik adik-adik kami ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh dikumpulkan. Biarlah kiranya ya Tuhan, hati Tuhan berkenan, bersuka cita dengan apa yang sudah dikumpulkan persembahan dari adik-adik sekolah minggu. Dan biarlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami masih mau terus berdoa ya Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu kami. Mungkin ada yang dalam kondisi kurang sehat. Biarlah kiranya Tuhan yang terus boleh memulihkan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menjagai mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang akan mempersiapkan diri untuk ujian ya Bapa. Biarlah kiranya mereka boleh belajar dengan serius ya Tuhan. Mereka boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Mereka boleh belajar tidak bersungut-sungut ya Bapa. Tapi mereka boleh belajar dengan hati yang sukacita, dengan hati yang damai dari Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus menjagai adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka semua berada. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu. Biarlah kiranya juga Tuhan yang terus memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan. Supaya kami juga boleh terus dengan setia ya Tuhan, boleh mempersiapkan diri untuk terus boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga terus mau berdoa untuk setiap yang sudah mendukung kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Baik itu untuk teman-teman kami di tim multimedia. Engkau yang terus juga memberkati mereka. Engkau curahkanlah berkat-berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan masa depan yang baik kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya setiap jerih payah kami dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita berdoa sama-sama, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik semua, kami semua kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri buat adik-adik yang akan mengikuti ujian. Belajar yang serius ya adik-adik. Oke, sampai ketemu minggu depan di ibadah masih online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, dokumentasi kegiatan sekolah minggu. Kalau minggu lalu kita sudah lihat karya dari adik-adik sekolah minggu. Untuk minggu ini kita lihat karya dari Xavier Purba. Dia buat diorama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagus sekali ya. Dan semua adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan karyanya, baik Abigail, Naura, Kesha, Joshua, dan juga Xavier akan mendapatkan apresiasi. Yeay! Nah, adik-adik ingat kan kalau tahun lalu kita semua menabung dan uang tabungannya dikumpulkan untuk diberikan kepada teman-teman di panti asuhan dalam bentuk sembako, dan sudah dilaksanakan ya. Ini dia dokumentasinya dan adik-adik bisa lihat
ada banyak sekali yang bisa diberikan untuk teman-teman di panti asuhan dari hasil tabungan adik-adik. Karena semua dikumpulkan dari Sekolah Minggu Tanjung Rejo, Sekolah Gracia, Padang Bulan, juga dari Hang Tua. Nah, untuk tahun ini kita menabung lagi yuk, supaya kita bisa bantu lagi yang lain. Bantu siapa, Kak? Nah, untuk tahun ini kita akan membantu teman-teman sekolah minggu kita yang ada di Resort Polonia yang membutuhkan. Nanti periode menabungnya dari tanggal 17 April sampai 17 Juli 2022. Dan nanti hasil tabungan adik-adik akan diserahkan bertepatan dengan tahun ajaran baru. Jadi teman-teman semuanya bisa punya buku baru, punya baju baru di tahun ajaran yang baru. Pasti sangat seru kan? Nah, kalau gitu jangan lupa ya adik-adik, boleh menabung setiap hari atau setiap minggu sampai dengan tanggal 17 Juli 2022. Dan kalau sudah, nanti boleh dikumpulkan kepada guru sekolah minggunya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan ya.